bahkan kalau di real life kita berdua waktu nikah muda kemarin sangat terbebani jika ada orang menikah karena ngeliat kita menikah. Karena menurut kita nikah muda itu bukan solusi. Menikah tuh karena udah ketemu dan waktu yang pas aja. Ini kan ceritanya juga relate nih mungkin Kak. Ada tips nggak sih Kak untuk Sobat Grit nih mungkin yang tadi mungkin salah satu ceritanya mencari pasangan gitu kan ya. Apa sih solusi terbaiknya atau cara-caranya untuk mendapatkan pasangan? Apakah tadi misal dilihat dari salatnya Kak atau apa Kak? Kalau dari Cinta Subuh sendiri ya, dia ketika subuh sebenarnya lebih ke semangat sama niatnya tuh untuk apa sebenarnya, menikah tuh untuk apa. Karena di sini pun Angga benar-benar diuji nih niatnya seperti apa sih gitu kan, sampai akhirnya ternyata niatnya sesungguhnya adalah ini, bukan yang tadi sebelumnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk mau menikah, bahkan kalau di real life kita berdua waktu nikah muda kemarin sangat terbebani jika ada orang menikah karena ngeliat kita menikah. Karena menurut kita nikah muda itu bukan solusi. Menikah tuh karena udah ketemu dan waktu yang pas aja. Jangan kayak mikirnya udah pernah nikah nih, sepupu-sepupu udah pernah nikah, pas lebaran takut ditanyain, mending nikah kan. Jangan, karena semua punya waktu dan timing masing-masing. Jangan samain A sama B, itu pasti jelas berbeda. Jadi yang penting lurusin aja dulu niat nikahnya. Kalau udah lurus niat nikahnya pasti dikasih jalan kok. Setuju, kayaknya pernyataan Kak Rembayang nanti aku kasih ke ibu aku kali ya. Udah sering ditanya nikah ya. Mungkin apa karena momen lebaran kemarin gimana? Oh iya, bisa jadi sih Kak, itu juga ya. Iya. Tapi ini sebenarnya aku mencoba untuk memahami juga kok posisi orang tua. Karena kita kan kita sekarang jadi orang tua. Juga pasti bakal ada di posisi orang tua yang kayak kapan anak gua nikah gitu kan. Benar. Mungkin kita sebagai anak-anak tuh lebih sedikit memahami aja. Karena namanya orang tua pasti dia pengen yang terbaik cuman bahasanya, pembawaannya ikut dengan masanya zaman itu, zaman perjodohan atau misalnya zaman dimana udah pada nikah, pada saling nanya gitu kan. Jadi kita sebagai anak yang bisa lebih mengerti kondisi sekarang ya udah ibaratkan kayak yain aja, tapi sebenarnya kita tahu mana yang terbaik. Betul Kak. Kak Dinda? Aku udah diwakili. Oke, mungkin dari sisi ininya Kak, nikah mudanya mungkin. Kalau dari sisi nikah mudanya, balik lagi seperti yang Kak omongin, kita tuh akan ketemu dengan seseorang di waktu yang tepat dengan orang yang tepat sih. Karena mau kamu pacaran lama sama orang, mau kamu ketemu sama dia baru sebentar, tapi kalau memang sudah jodohnya ya akan ketemu pada saat itu gitu. Dan akan menikah pada saat itu Waktu gitu sih. lah ya. Waktu. Dan yang paling penting ya kalau aku ya, selain ngelihat dari sisi agamanya, pasti kedua itu dari restu orang tua. Itu paling penting ya, Kak, ya? penting sekali. Karena aku belajar dari aku pribadi ya, satu, aku niat menikah sama Ray itu dulu karena memang kita pengen sama-sama ibadah gitu. Kedua, aku menerima taarufnya Ray itu pasti atas izin dan restu dari mamaku. Jadi nggak mungkin aku menjalankan kalau tidak ada restu dari orang tua gitu sih. Dan aku mau nambahin dikit boleh nggak sih? Boleh, Karena Kak. ini kan kayak syiar gitu ya. Mungkin orang tuh kalau misalnya mau menikah tuh terlalu banyak syarat, mau cari yang bisa mengerti sifatku, mau cari yang bisa mengerti kondisiku, tanpa dia lupa, sebenarnya dia lupa nih, harusnya dia harus siapkan duluan adalah dia harus bisa menerima pasangannya, dia harus menerima kondisi pasangannya. Terlalu fokus ke orang lain sampai dia lupa untuk korek dirinya sendiri. Jadi mungkin itu mungkin istilah memantaskan diri itu kali ya. Oke. Harus siap sih, siap mental juga itu paling penting ya. Karena ya menikah itu tidak seindah itu indah banget, tapi kalau kita benar-benar ikhlas menjalankannya ya gitu. Kalau Sulit loh, nggak mudah dua kepala kan dua kepala jadi satu. Kita juga ngomong begini bukan berarti menggurui, kita best Masih dari belajar. Hidup kita selama 2 tahun ini. Ternyata memang bukan suatu hal yang gampang. Kenapa pahalanya banyak banget ya? Karena memang bukan hal yang gampang, butuh pengertian yang harus super pengertian kayak gitu. Ibadah terpanjang. Ibadah terlama dan terpanjang ya. Betul. Makanya harus benar tadi mencari yang sesuai, tapi jangan sampai lupa dengan koreksi diri sendiri ya, tadi. Kita lanjut kajian aja kali ya Kak. Kajian pranikah. Iya boleh juga sih. Kita kapan nih
diundang kajian pranikah ya. Kemarin Bulan pandemi Ramadan susah kemarin sih. ada loh, Kak, Hah? pas bulan Ramadan. Iya, ada cuma pas pandemi. Terus dia juga lagi hamil, punya bayi pas lahiran. bener. Iya, pasti Iya. selalu ada aja. Ya, iya. Jujur kita seneng banget ngasih ilmu yang kita punya buat ke orang lain, karena kan buat menikah ya ibadah gitu kan. Betul, betul. Lanjut ke film ya, Kak ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari film Cinta Subuh nih, Kak, balik lagi nih Sobat Grit. Ada scene favorit gak sih, Kak? Satu kata aja tanpa spoiler mungkin. Scene favorit Satu kata. iya kan belum sayang. Lagi mikir. Masjid. Masjid. Wah, ada apakah di masjid itu? Penasaran, besok saksikan Sobat Grit. Aku ya. Kare, Pagar. pagar. Rancu pagar. Pagar apa ya? Kenapa ada Mungkin buat pagar? teman-teman yang udah nonton trailernya pasti paham sih. Oh, ya aku udah nonton kok, aku enggak ya. Gerbang Gerbang, pagar. gerbang. Mobil juga sayang. Ikan favoritku. Oh, Iya. Beda-beda ya. Jadi ada di pagar dan masjid ya. Iya. Jadi ngapain sih mereka di sana? Ada sesuatu apa? Langsung aja besok tayang ya, Cinta Subuh. Nonton Cinta Subuh. Oke, nah masih soal filmnya nih Kak. Mungkin dari setelah memerankan karakter ini, ada nggak sih pandangan sisi pandang dari Kak Rembayang Sri dan Kak Dinda Hau yang berubah setelah memerankan karakter ini? Dari siapa dulu nih? Istriku dulu deh. Dari kamu dulu deh. Sebenarnya Lagi mikir. jujur, cerita Cinta Subuh ini kita sangat terinspirasi dari cerita ini karena emang bagus banget. Aku juga waktu sebelum niat mau menikah juga kan ngambil film ini karena emang ceritanya bagus. Dari sini aku bisa jadi belajar melihat dari sudut pandang lain juga. Seperti aku bilang tadi, ya setiap pasangan tuh punya masalah masing-masing gitu kan. Kadang kayak suka terlihat sedih banget nih karena kok gue begini banget gitu. Oh jangan salah, karena di sebelah itu juga mereka juga ngerasa part tersedihnya gitu. Dan kadang kalau misalnya kita mungkin misalnya kita dengan gampangnya ngomong sesuatu nih, kita ngerasa itu nggak bikin tersinggung, tapi mungkin kalau ke orang lain itu tersinggung banget gitu loh. Jadi belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, betapa apa ya nggak boleh asal-asalan gitu loh. Kita juga harus syukuri juga dan harus mikir gimana caranya juga untuk menghadapi masalahnya aja, jangan nggak usah nimbang-nimbang berat masalahnya kayak gitu. Aku tambahin ya. Ada satu scene, bukan satu scene, satu kesimpulan dari keseluruhan scene dimana ketika kita sudah menyerahkan sesuatu dengan yang di atas, ketika kita sudah ikhlas, maka insya Allah Allah dan semesta akan mendukung kita. Di film itu benar-benar menjelaskan itu sih. Jadi itu yang sangat relate di kehidupan kita juga, terutama untuk orang yang lagi ingin menikah. Ada tuh Kak. Wah itu luar biasa godaan-godaannya, cobaan-cobaan pernikahan sangat-sangat banyak. Dan ini ngebuka mata juga sih, ngebuka mata kita yang menonton, dan kita pun juga yang memerankan juga cukup banyak terinspirasi dari film Cinta Subuh. Betul. Tambahin dikit lagi. Boleh Kak? Iya, karena kan seperti yang kita tahu, kadang kalau misalnya mau menikah di real life jadi laku banget nih. Ya kan, yang tadinya nggak dilirik jadi malah kok tiba-tiba mantan ataupun siapapun nge-DM atau apa kayak gitu kan. Tapi Cinta Subuh itu mengangkat sisi dimana kayak kadang tuh di dalam satu circle itu ada yang udah niat banget nikah, tapi kok tiba-tiba temen gue yang jalan duluan, nikah duluan gitu kan. Jadi kayak ngerasa kan gue yang niat, kenapa dia yang duluan gitu loh. Maksudnya kenapa semesta segitunya gitu kan. Tapi ya itulah suatu pelajaran, karena memang mungkin dia bertemu dengan waktunya tepat gitu loh. Dan mungkin waktunya kita itu ada waktu yang lain gitu. Balik lagi tadi ya, kalau sudah waktunya ya udah gitu ya kayak. Jangan lupa saksikan film Cinta Subuh mulai tayang tanggal 19 Mei 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa nonton karena ini bukan sekedar tontonan tapi bisa menjadi juga tuntunan. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.